Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan penuh sukacita kami memuji dan meninggikan nama-Mu, karena Engkau setia menuntun perjalanan hari-hari kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memimpin kami yang bersekutu ini, menumbuhkan iman, supaya kami tetap berpegang teguh kepada kepercayaan kami bahwa hanya Yesus Kristus jalan keselamatan. Olehnya kami menjadi anak bagi-Mu. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk merasakan kasih-Mu, sehingga kami dapat mengasihi Engkau dan sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari masuk hatiku ya Yesus. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani, Into My Heart. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami, Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam segala kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami pergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepadamu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat, sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus,
kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kembali kita bernyanyi dari PKJ nomor 37 ayat 1 dan 2, Bila Ku Renung Dosa. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian rohani, Dia Mengerti. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan berkenan untuk memberi kami penguatan melalui kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita terima sapaan sabda Allah yang terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kami akan membacakannya bagi kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran.
Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di sini. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian sapaan sabda Allah. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang muncul dalam pikiran kita, apa yang muncul di benak kita ketika kita mendengar kata tersembunyi, samar-samar, belum betul-betul jelas, belum betul-betul kelihatan, maka biasanya banyak hal yang muncul dan yang pasti di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang kami sebutkan tadi seringkali akan kita hindari dalam hidup. Tetapi perikop firman Tuhan kali ini mencoba memberikan kesaksian yang berbeda. Sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak seperti biasanya. Ketika ada perjumpaan dan pertemuan rohani antara Allah dengan seorang hamba bernama Abram dalam kesaksian perikop. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam catatan kehidupan soal bagaimana profil Abram ketika dia belum mendapatkan panggilan dan kesempatan istimewa dari Tuhan Allah, sebenarnya Abram berada dalam kondisi yang baik, bahkan sangat baik. Keadaan hidupnya, kehidupan sosialnya, kehidupan finansialnya, dan segala sesuatunya sebenarnya betul-betul berada dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Dia memiliki begitu banyak hal-hal yang dirindukan setiap hari. Dia berada di tengah-tengah sanak saudaranya. Dia berdiam di tengah-tengah komunitas yang selama ini sudah saling mengerti, saling memahami, dan saling menopang di dalam kehidupan setiap hari. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita tentang sebuah keajaiban yang luar biasa. Ada pertemuan yang luar biasa, ada perjumpaan iman yang tidak terduga. Ketika Allah memberikan tawaran kepada Abram, "Hai Abram, pergilah dari negerimu, pergilah dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Sebenarnya negeri yang akan kutunjukkan kepadamu masih belum betul-betul kelihatan jelas. Negerinya di mana, keadaannya bagaimana, apa yang akan Abram dapatkan di sana. Lebih baikkah hidupnya ke tanah yang Allah janjikan daripada hidupnya ketika dia berada di tanah Ur-Kasdim pada saat itu. Tapi Abram tidak berargumen, tetapi Abram tidak memberikan begitu banyak pertanyaan. Tetapi Abram
dalam ketaatan tanpa kata, merespon dengan baik dan tepat panggilan dan kesempatan yang Allah nyatakan bagi hidupnya saat ini. Maka mari kita seluruh jemaat mengevaluasi dan memeriksa pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Jangan pernah katakan dalam hidupmu bahwa Allah belum pernah memanggil engkau. Jangan katakan dalam hidupmu bahwa Allah belum pernah membangun sebuah ikatan perjanjian spesial secara rohani dalam sejarah hidup. Jangan pernah katakan bahwa kau tidak pernah mendapatkan sesuatu yang belum tentu orang lain dapatkan, karena Allah menghargaimu, karena Allah mengasihimu, karena Allah membuat kau menjadi pribadi yang sangat berharga. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan, runtuhkan segala sesuatu dengan standar pikiran dan logika kita. Seperti Abraham pada saat itu, yang Abraham lakukan, dia bersiap, dia berkemas, dia bergegas, dia berangkat, karena dia tahu ketika dia taat dan merespon panggilan Allah, maka pada akhirnya hidupnya bahkan masa depannya akan jauh lebih baik bersama Tuhan. Kita pernah kecewa, kita pernah dipenuhi rasa takut, kita pernah marah karena begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang justru membuat kita anggaplah bisa tertunda menjadi berkat, pembawa damai, pembawa sukacita di dalam hidup kita, di dalam interaksi kita. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan, kembalilah, karena pertemuan kita dengan Allah akan membuat kita menjadi pemilik berkat yang sesungguhnya itu, dan kita akan memiliki energi yang luar biasa untuk menyalurkan itu, menularkan itu kepada siapapun yang berinteraksi di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, keistimewaan dari perikop kita kali ini kami sederhanakan dengan sebuah kalimat begini. Ternyata Abraham mengingatkan kita bahwa yang paling perlu bukan soal mendapatkan, tetapi keberanian untuk menanggalkan dan meninggalkan. Ada janji Tuhan yang luar biasa untuk masa depan Abraham. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Allah akan memberkati dan membuat namanya masyhur. Allah akan memberkati orang yang memberkatinya. Begitu juga sebaliknya, Allah akan mengutuk orang yang mengutuk dia. Itu yang akan didapatkan. Tetapi lebih dulu diawali keberanian dan sikap yang luar biasa, berani menanggalkan dan juga meninggalkan. Dia menanggalkan, anggaplah keadaan yang hidup dalam zona nyamannya, masuk pada zona iman, walaupun belum betul-betul kelihatan, masih sama, tetapi imannya membuat dia berani menanggalkan itu. Dia meninggalkan sanak saudaranya, dia meninggalkan negerinya, dia meninggalkan rumah bapaknya, karena dia tahu ketika dia berani meninggalkan, maka dia akan mendapat. Itu juga menjadi refleksi rohani bagi kita. Anda mau mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, periksa diri kita. Jangan-jangan ketika kita mau mendapatkan, kita belum mau meninggalkan atau menanggalkan sesuatu yang justru membuat kita bisa kehilangan begitu banyak sukacita, begitu banyak berkat yang berasal dan datangnya dari anugerah Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita perhatikan perikop firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, maka kata kuncinya terletak pada apa yang disebut iman percaya seorang bernama Abraham. Iman percaya itu menjadi dasar dari segala sesuatu. Iman percaya itu menjadi kekuatan yang membuat kita mau dan mampu melakukan begitu banyak perkara-perkara baik dalam hidup.
Tetapi nyatakan melalui ibadah ini, kalau Anda beriman, kalau Anda percaya, maka iman percayamu jangan pasif, maka iman percayamu jangan pasrah, maka iman percayamu jangan berpangku tangan. Tetapi anak-anak Tuhan yang hidup di segala tempat, yang hidup di berbagai situasi, yang hidup dalam segala keadaan, harus beriman secara positif, harus beriman secara proaktif. Jadi jangan terlalu banyak menyesali hidup. Jangan terlalu suka dengan apa yang disebut sungut-sungut dalam hidup. Tetapi jadilah seorang anak Tuhan, kekasih hati Tuhan, hamba Tuhan yang positif, yang proaktif di dalam hidup. Kalau kita teruskan kesaksian dan kisah hidup Abraham, ketika Allah menyatakan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, ketika dia dipanggil usia 75 tahun, 25 kurang lebih 20 tahun lagi baru janji Allah itu dinyatakan. Dia tetap positif, dia tetap proaktif, dia tetap setia dalam janji Tuhan. Dia membiarkan supaya ketetapan Allah, keputusan Allah menjadi yang paling utama di atas segala-galanya. Dia biarkan babak baru dan episode baru dalam hidupnya menjadi penentu berkat baru, berkat luar biasa yang akan dia terima di dalam hidup. Ayo jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GKPS Hang Tuah ini sama seperti Abraham, begitu juga sama seperti sikap hamba Tuhan Paulus saat itu dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat yang ke-13, mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapan. Tanggalkan pikiran, perkataan, sikap hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu dengan meninggalkan dan menanggalkan itu, maka akhirnya kita akan semakin layak sebagai pribadi untuk mendapatkan berkat-berkat, lalu meneruskan berkat-berkat Tuhan itu menjadi berkat kepada siapapun, menjadi berkat kepada sesama, menjadi berkat kepada semua. Jemaat yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, kesaksian firman Tuhan ini juga menyampaikan bagaimana Abraham di dalam perjalanannya ketika dia membawa Sarah istrinya, ketika dia membawa Lot anak saudaranya, ketika dia membawa anggaplah beberapa orang hamba yang didapatkan di tanah sebelumnya, lalu dia juga membawa harta aset sebisa mungkin yang bisa dibawa ikut dalam perjalanan dan rombongan kecilnya pada saat itu. Kesaksian firman Tuhan yang menarik dan perlu untuk kita renungi, di mana Abraham berdiam untuk sementara, beristirahat dan mendirikan kemahnya, maka di situ Abraham juga mendirikan mezbah. Abraham sudah menjadi sahabat Allah, maka sahabat Allah tidak akan pernah melupakan Allah, apalagi mengabaikan Allah. Maka dimanapun Abraham selalu mendirikan mezbah. Ada 3 makna mezbah pada saat itu. Yang pertama peringatan, yang kedua pertolongan, yang ketiga persembahan. Yang pertama peringatan, maksudnya Abraham ingin bahwa dalam hidupnya dia tidak akan pernah lupa bahwa dia pernah mengalami perjumpaan spesial, perjumpaan khusus, perjumpaan rohani dengan Tuhan Allah. Keterpilihan Abraham itu tidak dimiliki oleh orang-orang lain pada saat itu. Otoritas Allah, itu inisiatif Allah, dan itu anugerah yang sangat luar biasa. Maka ketika dia mendirikan mezbah itu, Abraham selalu mengingat siapa dia dan siapa Allah yang memandu. Pertolongan, mezbah dipakai Abraham sebagai sarana untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Di mezbah itu dia berdoa, di mezbah itu dia mengadakan ibadah, di mezbah itu dia selalu meminta pertolongan Tuhan. Karena perjalanannya juga tidak luput dari begitu banyak hambatan tantangan. Karena perjalanan juga belum tentu lewat dengan begitu mulusnya saja. Tetapi ketika
ketika dia susah, melalui ibadahnya dan doanya, maka di situ dia selalu meminta dan memohon pertolongan. Persembahan, Abraham meyakini bahwa segala sesuatu yang berlangsung dalam hidupnya tidak pernah minus dari campur tangan Allah. Maka ketika dia melihat, ketika dia merasakan bagaimana Allah bekerja di dalam hidupnya, maka dia menunjukkan rasa cinta, menunjukkan rasa hormatnya dengan rasa syukur yang luar biasa, memberikan kurban persembahan di mezbah yang dia dirikan untuk Allah Sang Pemberi segala sesuatu. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, topik mingguan kita dalam ibadah ini menyatakan menjadi berkat dalam kepelbagaian, menjadi berkat dalam keragaman, menjadi berkat tentu dambaan setiap orang. Kalau Anda ingin menunjukkan kelayakan Anda, kalau Anda ingin menunjukkan keistimewaan Anda, kalau Anda ingin menunjukkan betapa luar biasanya Anda memiliki Allah sumber dari segala berkat itu, maka teruslah perlihatkan, teruslah pertontonkan sikap hidup, perilaku yang selalu menjadi berkat bagi sesama. Jangan batasi arti berkat dalam pesan firman Tuhan ini seolah-olah berkat yang berkaitan dengan kelimpahan materi. Tetapi kehadiranmu yang membawa damai, kehadiranmu yang bisa menguatkan orang yang sedang lemah, kehadiranmu yang bisa mengantarkan orang bahwa hidupnya dijamin oleh kasih Tuhan, kehadiranmu yang bisa mengingatkan orang bahwa doa bisa mengubah segala sesuatunya, kehadiranmu yang bisa membuat orang untuk percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, maka itu adalah berkat yang luar biasa. Maka Anda sudah menjadi berkat bagi sesama. Maka jangan berpikir ketika Anda bisa memberikan segala sesuatu yang diukur dengan materi, maka Anda menjadi berkat. Firman Tuhan ini mengatakan, bukan. Segala sesuatu yang kita lahirkan, segala sesuatu yang kita hadirkan, segala sesuatu yang kita ciptakan dalam hidup yang berkenaan dengan kesukaan dan kebenaran Tuhan, maka sebenarnya Anda sudah dan sedang menjadi berkat-berkat yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita tentang perlunya menjadi hamba yang sungguh-sungguh setia di dalam hidup. Kami memakai istilah terkadang hidup rohani kita, hidup persekutuan kita, sepertinya emosi religius kita begitu luar biasa. Ketika kita sedang melangsungkan ibadah dalam persekutuan, ketika kita sedang mendengar nyanyian rohani dan puji-pujian, ketika kita sedang berdoa dengan khusyuknya, maka sepertinya emosi religius kita berada pada puncak, berada dalam keadaan yang paling baik. Tapi begitu selesai ibadah, begitu tantangan, begitu persoalan, begitu beban hidup sedang mendera kita, sepertinya terjadi penurunan drastis yang sangat luar biasa. Sepertinya membuat kita tidak berdiri pada dasar yang pokok, yakni jaminan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Melalui ibadah kita ini, melalui pesan firman Tuhan kita kali ini, mari nyatakan komitmen bahwa hidup kami adalah hidup yang terpaut dan bergantung sepenuhnya pada kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan Allah. Yang kami tahu, yang kami percaya, hidup kami terjamin dalam bimbingan Tuhan. Maka arahkan pikiran kita, arahkan hati kita, terpimpin di dalam perjalanan hidup seturut dengan janji berkat Tuhan. Janji itu tidak instan, dan janji itu butuh proses, janji itu masih menuntut
perjuangan, kesungguhan, dan ketulusan hati. Janji itu tidak seperti aturan main berdasarkan pikiran kita, tetapi janji itu adalah sebuah kepastian. Maka dalam hidup ini milikilah rasa pasti akan Tuhan Allah kita. Hidup yang sudah diberkati harus menjadi berkat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk semua orang, untuk siapapun. Kalau nyanyian rohani yang begitu populer sudah mengingatkan kita, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Karena hidup hanya sementara, hidup bukan selamanya, dan hidup hanya sekali. Maka isilah dengan hal-hal yang baik, supaya kita bisa dan sudah menjadi berkah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Nabi Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur atas sapaan sabda-Mu. Biarlah kiranya dalam tuntunan dan penyertaan Rohul Kudus-Mu, setiap anak-anak Tuhan mampu untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau adalah Allah yang setia di dalam segala perjalanan kehidupan kami, di dalam segala peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan di GKPS Hang Tuah ini. Kami percaya Tuhan mengerti, Tuhan memahami, dan Tuhan pasti akan memberkati. Kami berdoa buat segala pergumulan, buat segala kesulitan dan kesukaran yang terjadi di dalam hidup kekasih hati Tuhan di gereja-Mu ini. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kami mohon Tuhan tetap campur tangan di dalam penyertaan Tuhan. Setiap hamba dan kekasih hati-Mu mampu tiba pada jalan keluar yang terbaik di sepanjang kehidupannya. Kami juga berdoa buat seluruh majelis jemaat-Mu yang melayani Tuhan di gereja ini. Walaupun ibadah dan persekutuan kami masih dialihkan di rumah tangga masing-masing, ada ibadah pelayanan melalui online, kami percaya setiap majelis menyatukan hati, menyatukan doa mereka untuk kehidupan dan pertumbuhan rohani jemaat yang mereka layani di setiap sektor yang Engkau ikat dalam kasih-Mu di gereja Tuhan yang di GKPS Hang Tuah ini. Secara khusus buat pimpinan majelis jemaat yang Engkau beri kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengelola, untuk mengaturkan perjalanan pelayanan di gereja-Mu. Limpahkan hikmat yang dari Tuhan, agar mereka semakin bijaksana, agar mereka memiliki kekuatan yang tidak pernah habis untuk selalu menjalankan dan mengaturkan pelayanan di gereja Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan yang sedang dilanda sakit penyakit, dalam kerendahan hati, didorong rasa iman percaya yang sungguh-sungguh, kami serahkan proses perawatan pemulihan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati obat yang mereka makan, agar Tuhan memakai itu menjadi sarana untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Setiap anak-anak Tuhan Engkau kenal, Engkau mengerti apapun yang sedang terjadi dalam hidup. Setiap keinginan dari jemaat Tuhan, setiap kerinduan dari jemaat Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang membangun hidup kami menurut kehendak Tuhan. Bahkan apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami percaya keputusan dan rancang bangun Tuhan selalu lebih baik dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami naikkan doa permohonan kami ini kepadamu melalui satu nama yang indah, nama yang penuh kuasa,
yakni nama anak-Mu, Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup dan penuh kuasa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam Yunus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatanku adalah dari Tuhan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.